apakah ibu kita mengajarkan kita kaidah dulu? Ini kaidahnya, imbuhannya ini ya, nah awalannya ini, akhirannya ini. Majasnya ini. Jadi apa namanya? Topiknya ini namanya topik, ini namanya tema, ini namanya judul, ini namanya paragraf, ini namanya kata, ini namanya kalimat. Tidak diajarkan kaidah kan? طيب أيها الأحباء فضلاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي التول الشديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي اسمع كلامي واتبع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم هداني الله وإياكم إلى صراط المستقيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Nama beliau adalah Ustaz Aldi Syah bin Khalidin. Dan insyaallah akan memaparkan tentang materi bagaimana mempelajari bahasa Arab tanpa harus mondok. Bukankah itu Ustaz? Nah, betul sekali. Nah, baiklah, saya akan mempersilahkan Ustaz Aldi untuk memperkenalkan diri kemudian memaparkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Silakan Ustaz Aldi. Barakallahu fiik. Hayakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Syekh Nawawi yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan sedikit sebuah tema yang dibebankan kepada kami pribadi, yaitu bagaimana mempelajari ataupun bagaimana lancar berbahasa Arab tanpa harus mondok. Seperti itu saya. Ya. Masya Allah. Ini sebuah tema yang sangat menarik. Baik, sebelum kita membahas bagaimana kita bisa lancar berbahasa Arab walaupun tidak masuk ke pesantren, walaupun tidak mondok, maka izinkan kami untuk memberikan sedikit perkenalan. Ana secara pribadi nama Aldi Syah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada ana jenjang-jenjang pendidikan. Jadi telah berikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di beberapa tempat yang mungkin kalau kita dengar cukup sederhana, biasa-biasa saja Ustaz. Biasa-biasa saja. Jadi anak SD, kemudian MSen, Sekolah umum ya. MAN, jadi sekolahnya tidak pesantren, bukan mondok. Jadi kita belajar di pagi hari, kemudian di siang hari kita pulang ke rumah masing-masing. Masya Allah. Jadi SD, MSen dan MAN itu saya belajarnya di Aceh Selatan. Aceh Selatan. Kemudian setelah itu ana melanjutkan pendidikan di UIN Araniri. UIN Araniri yang berada di Banda Aceh, dan di waktu yang bersamaan selain ana belajar di UIN Araniri, juga ana belajar di Darul Lughah Al-Arabiyah yang alhamdulillah ana sudah dipercayai sebagai pengajar ataupun dosen di Darul Lughah Al-Arabiyah. Yang awalnya murid saya sebagai peserta yang termasuk peserta pertama. Peserta pertama yang berada di Darul Lughah Al-Arabiyah. Jadi di sini sebelum kita memasuk pembahasan bagaimana kita lancar berbahasa Arab walaupun kita tidak mondok, tidak masuk kepada pesantren, maka izinkan kami berbagi sedikit pengalaman. Jadi sebagaimana yang anda sebutkan tadi, bahwasanya
Ana tidak pernah masuk kepada sebuah pesantren, tidak pernah mondok. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan ana untuk bisa berbicara bahasa Arab, bisa memahami bahasa Arab. Jadi akan ana ceritakan sedikit pengalaman ini. Pertama, kenapa ana mempelajari bahasa Arab? Jadi ini pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Jadi banyak sekali jawaban yang insyaallah taala teman-teman sekalian sudah sangat sering mendengar jawaban-jawaban ini. Jadi pada kesempatan kali ini karena waktu yang sangat singkat, ana tidak menyebutkan kenapa kita mempelajari bahasa Arab secara detail. Namun secara umum kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk bertafakuh, untuk memahami agama Islam ini dengan lebih baik lagi. Karena setiap hal yang berkaitan dengan Islam itu tidak bisa kita pisahkan dengan bahasa Arab. Betul. Al-Quran bahasa Arab. Betul. Hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab, bahkan kita solat jadi kita solat 5 waktu itu semuanya dengan bahasa Arab. Ketika kita berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berkait dengan bahasa Arab. Sehingga mempelajari bahasa Arab bukan sebuah pilihan lagi bagi seorang muslim, tapi memang harus kewajiban. Jadi sehingga kita memahami agama Islam ini dengan lebih baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, awal sekali ana cinta dengan bahasa Arab adalah karena motivasi seorang guru. Kenapa ana cinta dengan bahasa Arab? Karena ada seorang guru yang terus memberikan motivasi kepada ana sehingga bisa istiqamah di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Alhamdulillah. Ternyata guru juga mendukung ya? Iya, sangat mendukung. Jadi guru ini sangat mempengaruhi keberhasilan seorang murid. Masya Allah. Kemudian ya Ustaz, kenapa ana cinta dengan bahasa Arab? Karena ana kenal bahasa Arab. Karena ada maka tak sayang. Ya, ada perkataan seperti itu. Jadi ada orang yang tidak cinta dengan bahasa Arab karena dia tidak mengenal bahasa Arab itu sebenarnya. Jadi karena ana sudah mengenal bahasa Arab, sering mendengar bahasa Arab, jadi ketika mendengar ada orang Arab berbicara bahasa Arab itu muncul kecintaan. Apalagi kalau orang itu berbicaranya bahasa Arab fusha. Betul. Bahasa Arab yang fasih. Baik, kemudian Ustaz, ana melanjutkan pendidikan sebagaimana yang ana sampaikan di UIN Arandidi. Jadi kebetulan di UIN Arandidi kita juga mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Namun ya sebagaimana di kampus-kampus lainnya itu mahasiswa itu harus lebih aktif belajar. Jadi tidak cukup hanya belajar di kampus, ketika jumpa dosen saja belajar itu tidak cukup. Jadi dengan demikian, karena juga teman-teman ana di kampus dulu itu kebanyakan mereka tamatan pesantren. Jadi tamatan pesantren sudah punya background bahasa Arab, sudah bisa berbicara bahasa Arab, sudah bisa memahami nahwu dan saraf. Jadi anak dulu ini pengalamannya ketika di kampus anak duduknya paling belakang. Saf paling belakang. Kenapa? Kan takut ditanya nanti. Jadi kalau udah ditanya nggak tahu jawab gimana kan, karena dosennya juga bertanya dengan bahasa Arab. Sementara kita kemampuan bahasa Arab belum ada ketika itu. Masih sifrun ya? Masih sifrun, masih nol. Jadi akhirnya ana ambil keputusan untuk belajar di luar kampus juga. Jadi memang kemauan, semangat kita belajar bahasa Arab itu sangat mempengaruhi juga. Jadi karena keluar cari tempat belajar bahasa Arab di luar kampus. Kegiatan ekskul. Iya, betul sekali. Jadi alhamdulillah jumpalah dengan salah seorang guru juga ataupun pembina di Darul Lughah Al-Arabiyah. Beliau bernama Al-Ustaz Muhammad Muhajir Syarifuddin. Ustaz Muhammad Muhajir Syarifuddin. Alhamdulillah Allah pertemukan kami sehingga beliaulah yang mengajak anak untuk bergabung di Darul Lughah, untuk belajar di Darul Lughah. Beliau membimbing antum dari nol gitu. Betul sekali. Jadi ketika di Darul Lughah, awal-awal Darul Lughah juga kita tidak punya program karantina yang seperti yang ada sekarang. Jadi memang Anda belajar bahasa Arab datang ke Darul Lughah,
Kemudian setelah itu ya pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing ya ngomong bahasa Indonesia lagi. Namun di sini ada hal yang menarik, Ustaz. Ya mungkin banyak peserta ketika lingkungannya seperti itu, belajarnya cuma di sebuah tempat pusat belajar bahasa Arab atau di kampus. Kemudian ketika pulang tidak ada teman untuk berbicara bahasa Arab, maka di sini ada suatu hal yang Anda lakukan, Ustaz, ketika di luar kampus ataupun di luar Darul Lughah ketika itu. Jadi ketika pulang, Anda mewajibkan kepada diri Anda sendiri untuk berbicara bahasa Arab walaupun tidak ada teman. Walaupun sendiri. Jadi sasarannya cermin langsung. Jadi ada istilah yang sering Anda ucapkan kepada tulab, takallam amam al-mir'ah qabla an tatakallama amam al-mar'ah. Sahih. Masyaallah. Bicaralah terlebih dahulu di depan cermin sebelum Anda berbicara di depan seorang wanita. Masyaallah. Jadi Anda latih untuk kemampuan bahasa Arab, praktik bahasa Arab di cermin, Ustaz. Jadi bicara di cermin, ngomong bahasa Arab sendiri walaupun kita dianggap gila, saya. Nanti antum yang ngomong cerminnya jawab gitu ya. Pura-puranya cermin itu bisa menjawab. Jadi seperti itu, harus ada kemauan kita untuk bisa berbahasa Arab, Ustaz. Kemudian selain itu, Ustaz, Ana juga ketika setiap hari selesai belajar bahasa Arab di Darul Lughah, jadi Ana tidak mencukupkan untuk diri pribadi. Jadi dengan artian Ana juga setelah belajar itu setiap hari itu, setelah belajar Ana ngajarin teman. Konsisten ya belajarnya, nggak pernah bolos ya. Iya, alhamdulillah. Jadi setelah keluar dari kelas, Ana ajarin teman. Ini salah satu juga tips bagi teman-teman yang di luar kelas, bagaimana bisa juga mengembangkan kemampuan bahasa Arab, karena kita tidak di pondok. Jadi caranya kita ajak teman-teman kita yang kira-kira mereka kurang paham materi di hari itu, kita ajarin sehingga kita bisa memahami dengan lebih kuat. Jadi ilmu itu ketika sering kita ajarkan kita bertambah ilmunya. Bukan seperti harta. Harta kalau kita keluarkan begitu saja tanpa, bukan sedekahnya saya. Kalau kita keluarkan begitu saja boros. Jadi hilang. Tapi kalau ilmu semakin kita keluarkan semakin bertambah. Iya. Masya Allah. Jadi begitulah, Ustaz. Jadi perjalanan pembelajaran bahasa Arab yang Anda alami kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya Anda lebih banyak mempraktikkan bahasa Arab, bahkan Anda sempat cari-cari orang Arab, Ustaz. Jadi cari-cari orang Arab di sekitaran Banda Aceh ini, tapi nggak jumpa. Jadi salah satu orang Arab maklum ya. Arab. Jadi salah satu caranya adalah Anda dulu ketika itu tidak ada Instagram ya, belum punya Instagram kita. Jadi Anda ikuti akun-akun Facebook orang Arab. Jadi lewat Facebook itu awalnya. Lewat media Facebook. Iya, betul sekali. Jadi anak ajak komunikasi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi teman-teman yang belajarnya tidak di pondok, kemudian beralasan saya tidak bisa bahasa Arab karena tidak punya teman. Nggak punya lingkungan berbahasa Tidak punya Arab. lingkungan berbahasa. Ini bukan alasan lagi, Ustaz. Karena di zaman sekarang kita punya teknologi, punya media sosial, sehingga kita bisa berinteraksi, mempraktikkan bahasa Arab yang kita miliki. Alhamdulillah, Ustaz, setelah belajar di Darul Lughah, dan ketika itu masih kuliah juga, Ustaz, selesai belajar di Darul Lughah dalam keadaan masih kuliah. Kemudian ketika sebelum belajar di Darul Lughah itu ada beberapa mata kuliah yang tertinggal, Ustaz. Karena bukan tertinggal sih, tapi nilainya rendah sehingga harus diulang. Jadi ketika Anda ngulang mata kuliah itu, jumpa lagi dengan dosen yang sama. Ya, kebetulan dosen itu dulunya sudah menganggap si fulan ini tidak bisa. Sudah mencap seperti itu kan? Meremehkan seperti itulah. Jadi setelah belajar di Darul Lughah, kembali ke kampus untuk mengulang mata kuliah yang Anda nilainya turun sangat rendah. Kebetulan jumpa dengan dosen yang sama. Ketika jumpa dengan dosen yang sama, beliau mengatakan, kamu lagi ngulang. Kemudian beliau berikan sebuah tugas. Jadi sebuah tugas mengarang dalam bahasa Arab. Jadi beliau berikan tugas, kerjakan di rumah.
setelah Anda kerjakan. Judulnya apa kira-kira? Itu judulnya Masih ingat ya? itu sudah lupa juga Ustaz. Tapi ada judul menarik ketika itu memang. Jadi setelah kami kumpulkan tugas tersebut, tugas karangan dalam bahasa Arab, dosen tersebut memanggil Anda Ustaz. Jadi beliau mengatakan, Aldi, ini antum lihat internet ya? Ini karangannya lihat Nggak internet. percaya gitu ya? Nggak percaya beliau Ustaz. Ketika itu. Jadi Anda jawab, enggak. Kebetulan ketika itu dosennya perempuan. Enggak Ustaz. Ana tidak lihat internet untuk ngarang bahasa Arab ini. Enggak ambil copy paste itu enggak. Tapi beliau tidak percaya. Dan Anda tetap mengatakan itu karangan Anda sendiri, murni tulisan Anda sendiri dalam bahasa Arab. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu coba sekarang tulis detik ini, menit ini, tulis karangan bahasa Arab kamu sendiri di dalam kelas. Jadi ada tugas tambahan jadi ya. Anda sendiri Ustaz. Jadi ngarang tulisan karangan bahasa Arab di kelas sendiri dalam waktu sekitar 5 menit. Jadi langsung Anda tulis satu safhah, satu halaman. Jadi Anda tulis karangan dalam bahasa Arab. Setelah sekitar 5 menit Anda kumpulkan. Dan beliau pun barulah percaya. Karena memang jaraknya Anda belajar di Darul Lughah itu nggak lama Ustaz. Berapa hari kira-kira itu? Karena kita dulu belajarnya jarang Ustaz. Artinya enggak seperti program sekarang yang belajarnya setiap hari. Intensif. Yang satu hari itu 4 jam bahkan lebih. Jadi dulu anak belajarnya dalam sepekan itu 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Dan satu pertemuannya cuma sekitar 1,5 jam atau 2 jam gitu. Jadi waktu yang kita ambil ketika itu sangat sedikit untuk belajar doa. Namun karena memang kebetulan alhamdulillah pengajar di Darul Lughah ini selain dia memberikan kita ilmu dalam bahasa Arab, beliau juga memberikan kepada kita tips untuk mengembangkan kemampuan bahasa Arab kita secara mandiri misalnya. Jadi ada motivasi, kemudian cara-cara bagaimana bisa lancar bahasa Arab tanpa harus kita berada selalu di lingkungan pondok gitu. Demikian Ustaz. Alhamdulillah setelah kejadian dan ngarang bahasa Arab itu, alhamdulillah dengan izin Allah ustazah tersebut mempercayai ana untuk ngajarin teman-teman yang di satu kelas itu. Padahal ketika itu antum baru menyelesaikan Arabiah Banaida yang level 1 ya? Level 1 Masyaallah. Level 1 udah bisa mengarang ya? Dan level 2, level 3 dan seterusnya. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Mungkin demikian Ustaz sedikit pengalaman yang ana jalani dalam mempelajari bahasa Arab. Dan kembali lagi tidak terlepas kita ini masih punya kekurangan Ustaz. Jangan nanti ada prasangka udah kayak si bawah yang salah. Itu bukan juga kan? Si bawah zaman now gitu ya. Iya. Karena memang bahasa Arab ini Masya Allah kosakatanya kalau tidak salah 12 juta lebih kosakata dalam bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu sebenarnya bahasa Arab itu tidak susah kan? Bahasa Arab itu tidak susah, namun bahasa Arab itu mendalam, mendetail. Jadi kita tidak langsung ambil semua 12 juta kosakata dalam satu hari, enggak ya. Jadi ada prosesnya, ada cara-cara cepatnya dalam mempelajari bahasa Arab. Demikian Ustaz. Masyaallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fika ya Ustaz Aldi atas pemaparan yang sangat luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas pemaparan yang beliau sampaikan bagaimana proses beliau mempelajari bahasa Arab ya. Beliau belajar secara otodidak ya ketika itu ya. Awalnya otodidak ya. Terus beliau juga belajar bahasa Arab tanpa harus mondok ya, nggak mesti mondok. Tapi sekarang kita banyak media yang mendukung kita untuk mempelajari bahasa Arab, ya kan? Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang Arab di luar Indonesia gitu kan, lewat Facebook ataupun Instagram gitu kan. Jadi tidak ada satu hal yang membatasi kita untuk tidak bisa belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu fika ya Sa'aldi. Selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa kita yang sedang live sekarang ini, yaitu pertanyaan pertama Sa'aldi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
dari mana harus memulai belajar bahasa Arab? Dari mana kita harus memulai belajar bahasa Arab? Nah, barakallahu fiik ya Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Ya. Jadi banyak sekali orang yang ingin mempelajari bahasa Arab tapi tidak mengetahui bagaimana memulai. Ya, bagaimana memulainya? Apakah harus Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Belajar nahu atau Ah. bagaimana kan? Sebenarnya yang Hana pastikan orang yang bertanya seperti ini orang yang tidak memiliki guru. Dia belum memiliki guru bahasa Arab. Makanya dia bingung. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin memulai belajar bahasa Arab, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memilih guru yang bisa membimbing kita, sehingga kita tidak bingung, Ustaz. Tidak bingung di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Jadi guru bisa membimbing kita apa yang harus kita lakukan pertama, kemudian yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Secara umum mana saya disampaikan kepada para tulab yang memang belum sama sekali mempelajari bahasa Arab. Jadi betul-betul bahasa Arabnya sangat dasar. Atau bahkan nol. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Selain niat, memang niat itu sudah pembahasan yang sudah sering kita ulang-ulang kembali. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus pandai-pandai memilih guru yang cocok, yang bisa membimbing kita di dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, otomatis guru tersebut harus bisa berbahasa Arab Ya, secara betul aktif sekali. ya, bukan pasif ya. Betul sekali. Jadi karena banyak juga guru yang paham baca kitab, bisa mengi'rab setiap kata yang ada di kitab, tapi ketika diajak oleh orang Arab bicara bahasa Arab, dia tidak bisa jawab. Tidak bisa komunikasi. Jadi salah satu ciri-ciri guru yang baik itu adalah yang pertama, dia bisa berbicara bahasa Arab. Jadi bisa menjelaskan dengan bahasa Arab, bisa berkomunikasi dengan orang Arab dengan bahasa Arab. Jadi tidak hanya memahami kitab. Sehingga juga peserta didik itu banyak mendengar dari gurunya. Betul sekali. Bahasa Arab. Jadi melatih pendengaran si murid juga. Istimah gitu ya. Istimah, masya Allah. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang bisa senantiasa berbicara bahasa Arab dengan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini secara ringkas, karena memang ini juga sering anak ulang-ulangi gitu, Ustaz, kepada para tulab yang mungkin para pemirsa sekalian ada yang berasal dari peserta Darul Lughah yang mungkin sering mendengar ini. Yang kedua adalah selain guru tadi, yang kedua adalah kita harus memilih kitab yang sudah diuji. Jadi kitab ini sangat berpengaruh. Jangan kita coba-coba. Tes-tes ya. Harus ada memang orang yang ahli di bidangnya menguji kitab tersebut. Layak tidak untuk diajarkan kepada orang non-Arab. Dan dia salah satu buku yang sangat Anda rekomendasikan untuk dipelajari oleh para peserta ataupun oleh orang-orang non-Arab itu adalah kitab Al-Arabiyah Baina Yadik. Al-Arabiyah Baina Yadik. Kenapa? Karena memang kitab ini dirancang khusus untuk orang yang non-Arab. Nah, kita bisa memahami bahasa Arab dengan mudah melalui kitab ini. Walaupun kitab ini yang menariknya, Ustaz, kitab ini tidak ada terjemahannya. Iya, betul. Kitab ini tidak ada terjemahannya dan kita bisa paham. Iya. Kita ajarkan dengan bahasa Arab ya. Ya, dan juga gurunya dituntut untuk mengajarkan kitab ini dengan bahasa Arab. Tanpa terjemah. Tanpa terjemah. Tapi sayangnya, Ustaz, mungkin beberapa guru kita ataupun guru-guru di Indonesia maksudnya, kebanyakan dari mereka ada yang tidak membaca petunjuk cara mengajar kitab tersebut. Karena penulis pengarang kitab Al-Arabiyah Baina Yadik sendiri mengatakan bahwasanya kitab ini diajarkan tanpa terjemahan. Tapi bahasa Arab dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, dengan gambar, dengan gerak-gerik isyarat gitu ya. Guru dan banyak sekali cara untuk memahami suatu kosakata tanpa harus terjemah. Tapi disayangkan banyak sekali guru-guru yang mengajarkan masih pakai terjemahan. Nggak sabar gitu ya, langsung terjemah ya. Betul sekali. Memang di awalnya mungkin terasa sulit. Namun seiring dengan waktu akan terasa mudah belajar bahasa Arab langsung dengan bahasa Arab. Dan kita sayangkan juga
ada yang menerjemahkan kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Oh. Ada menerjemahkan kitab ini yang sebenarnya penulis pengarang kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday sendiri melarang hal tersebut. Iya. Jadi harus kita belajar bahasa Arab langsung pakai bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Sebagaimana ibu kita ngajarkan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Indonesia ya. Langsung aja ngomong aja. Ya ngomong ya. Jadi selain kitab tadi, metode. Yang ketiga adalah metode. Manhaj ya, metode ya. Iya, betul sekali. Tariqah. Tariqah. Jadi tariqah yang ana jalani selama ini dalam mempelajari bahasa Arab adalah at-tariqah al-mubasyarah. Tariqah al-mubasyarah. Ini metode langsung, Ustaz. Artinya guru interaksi langsung. Betul sekali. Guru mengajarkan bahasa Arab kepada murid langsung pakai bahasa Arab. Itu at-tariqah al-mubasyarah tanpa berpegang kepada terjemahan. Bagaimana caranya? Ini guru butuh pelatihan, Ustaz. Jadi ada pelatihan khusus yang mungkin di Darul Lughah ada juga, Ustaz. Pelatihan untuk guru ya. Mungkin ini satu yang unik saya. Bahasa Arab itu harus dipelajari dengan guru ya. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain mungkin dipelajari tanpa harus guru. Tapi bahasa Arab harus dengan guru ya. Betul sekali. Jadi bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa yang lain. Yang mungkin kalau kita katakan bahasa Inggris lah misalnya. Bahasa Inggris banyak yang bisa mahir berbahasa Inggris tanpa guru. Tapi bahasa Arab jarang. Tidak bisa. Jarang orang yang bisa lancar berbahasa Arab tanpa guru. Ya, memang betul bahasa Arab ini luar biasa. Memang harus kita belajar dengan guru langsung. Di segi pengucapannya, makhrajul hurufnya, banyak yang harus kita perhatikan dalam mempelajari bahasa Arab. Baik, kemudian yang terakhir Ustaz, yang keempat adalah pelajar ataupun penuntut ilmu yang sungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Arab. Ini harus juga diperhatikan bagi orang yang ingin memulai belajar bahasa Arab. Antum sungguh-sungguh nggak belajar bahasa Arab? Antum mau coba-coba saja? Ada orang yang belajar bahasa Arab. Iya betul. Ada yang sampingan. Ada yang belajar ketika nggak ada kegiatan ya belajar bahasa Arab lah daripada kosong. Jadi artinya menomorduakan atau nomor 100-kan bahasa Arab. Sehingga dia tidak memberikan bahasa Arab ini hak-hak yang perlu dipenuhi seperti waktu. Ada juga pengalaman kita peserta yang mau belajar bahasa Arab. Ustaz, saya mau belajar bahasa Arab, Ustaz. Saya sangat ingin sekali lancar berbahasa Arab, Ustaz. Tapi kamu ngomong ya. Tapi Ustaz gini tapi saya bisanya belajarnya 1 minggu saja. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu untuk kegiatan yang lain. Bahasa Arab cuma 1 minggu. Itu pun mungkin di malam hari, di waktu-waktu yang kita sudah lelah bekerja beraktivitas. Itu sangat disayangkan orang-orang yang seperti itu. Dia lisannya ingin lancar berbahasa Arab, tapi prakteknya dia tidak ingin sebenarnya. Kurang keinginannya dalam menguasai bahasa Arab. Ada orang yang belajar bahasa Arab bertahun-tahun, tapi nggak bisa. Itu karena mungkin nggak ada kesungguhan tadi. Kesungguhan. Ada yang belajar cuma 60 hari. Iya. Tapi setelah belajar 60 hari lancar ya bahasa Arab. Itu kembali kepada kesungguhan tadi. Kesungguhan. Sebagaimana bagusnya pun guru, kitab, metode, tapi kalau muridnya tidak sungguh-sungguh, nihil rasanya. Tidak ada manfaatnya seperti itu. Masya Allah. Nah, jazakallah khairan ya Sa'di, barakallahu fiik. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaan yang pertama ya. Baiklah, kita beranjak ke pertanyaan yang kedua Sa'di yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lancar berbahasa Arab? Sebenarnya untuk pertanyaan seperti ini harus ada namanya patokan. Lancarnya seperti apa? Lancarnya seperti apa? Kalau yang dikatakan lancar di sini adalah lancar artinya kita sudah bisa berinteraksi, tegur sapa seputar kegiatan kita sehari-hari dengan bahasa Arab, itu cukup 4 hari saja. 4 hari ya. 4 hari. Jadi bisa untuk keseharian kaifa haluk min aina ant mata tastayqid mata tanam mata ta'kul mata taqra'ul Quran. Jadi pertanyaan seperti ini bisa dikuasai dalam waktu 4 hari saja. 4 hari ya. 4 hari kita sudah bisa berbicara
Tegur ataupun sapa. bahkan menceritakan Ustaz. Bahkan menceritakan kegiatan kita dalam sehari-hari itu dari bangun subuh pagi sampai tidur kembali bisa kita ceritakan dalam bahasa Arab. Cuman belajarnya 4 hari Ustaz. 4 hari. Itu bisa lancar. Adapun ketika kita ingin disebutkan kalau lancarnya artinya kita sudah bisa berbicara dengan orang Arab, kemudian juga kita sudah bisa memahami ceramah-ceramah dalam bahasa Arab. Itu kalau betul-betul muridnya sungguh-sungguh itu cukup dalam waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan. Insyaallah Dua dah bulan. paham lah masyayikh ngomong dalam bahasa Arab. Insyaallah. Bahkan setelah 2 bulan itu dia bisa langsung talaqi dengan para masyayikh. Jadi dia sudah bisa memahami bahasa masyayikh itu. Ini kesempatan yang luar biasa. Tapi itulah kembali kepada muridnya yang saya. Ya, sungguh-sungguh tadi ya. Nah, demikian Ustaz. Jazakallah khair. Tayyib Ustaz Aldi, kita terjawab juga pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah. Kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kitab apa yang direkomendasikan untuk belajar bahasa Arab? Kalau untuk pertanyaan itu Ustaz, sebagaimana yang sudah Anda sampaikan tadi, bahwasanya kitab yang direkomendasikan untuk belajar bahasa Arab bagi orang non-Arab itu diantaranya adalah kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Jadi kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk itu terdiri dari 4 level. Dulu 3 level Ustaz. Ada 4 level. Level pertama, di setiap level ada dua buku. Ada 2 buku. Jadi di level yang pertama itu kita mempelajari percakapan, lebih kepada percakapan bahasa Arab, berinteraksi dengan bahasa Arab. Setiap hal yang berkaitan dengan interaksi dengan bahasa Arab kita pelajari di level yang pertama. Sehingga orang yang belajar di level pertama itu sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar, percakapan dalam bentuk percakapan. Adapun di level yang kedua itu sudah dipelajari kaidah nahwu dan sarafnya secara penerapan Ustaz. Penerapan. Jadi tidak hanya menghafal kaidah tapi bisa untuk mempraktikkan teori ataupun kaidah yang dipelajari. Dan juga di situ nanti ada maklumat tentang umum ya. Jadi informasi-informasi umum, wawasan-wawasan umum kita pelajari di level yang kedua. Di level yang ketiga itu ada ilmu-ilmu syar'i. Jadi nanti diajarkan tentang hadis-hadis tentang tauhid, Mu'jizatul Quran. Nah, Al-Quran yang berkaitan dengan Islam lebih banyaknya di situ di level ketiga ya. Di level ketiga dan kaidah-kaidah juga dipelajari. Dan level keempat itu juga kurang lebih sama kurang lebih sama dengan teori yang ada ataupun pembahasan yang ada di level kedua dan level ketiga. Jadi gabungan level 2 dan 3 itu ada di level yang keempat. Tapi alhamdulillah kalau kita belajar bahasa Arab cukup di level ketiga saja itu sudah luar biasa. Bahkan untuk belajar level keempat sudah bisa sendiri. Karena kemampuannya sudah kuat. Pondasinya sudah kuat dalam bahasa Arab. Dan kabar baiknya alhamdulillah muallif ya, pengarang kitab Baina Yadayk itu siapa? Syekh Shalih Fauzan ya. Nah, itu udah pernah mengunjungi Darul Lugha ya. Ya, betul dan sekali. Beliau juga Masya Allah kagum gitu ya. Gimana Darul Lugha punya program 60 hari bisa lancar bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, beliau sampai terkagum-kagum gitu ya. Awalnya nggak percaya. Nggak percaya. Jadi setelah kita ajak pengarang kitab Baina Yadayk kepada melihat langsung proses belajar mengajarnya, alhamdulillah beliau percaya. Akhirnya percaya. Ketika itu di Sukun ya, di daerah Ashabul Yamin, beliau datangi sendiri ya. Iya, betul sekali. Masya Allah. Masya Allah. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kitab yang direkomendasikan oleh Ustaz Aldi yaitu kitab Arabiyyah Baina Yadayk ya. Baina Yadayk. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tayyib, as-soal ba'dahu, bagaimana cara bicara bahasa Arab tanpa kaidah? Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik. Sebenarnya untuk belajar sebelumnya berapa jam kita belajar bahasa Arab sehari? Kita gabungkan jawabannya. Bisa kita gabungkan. Untuk berapa jam belajar bahasa Arab itu kalau anak pribadi ya, anak pribadi di setiap waktu Anda belajar bahasa Arab. Fi ayyi waqt, Nah, fi ayyi zaman. Nah, sahih.
Anda belajar bahasa Arab Ustaz, jadi tidak hanya di kelas. Di luar kelas juga Anda belajar bahasa Arab. Dan di luar kelas kita lebih kepada praktek. Kalau bisa dihitung-hitung dalam satu hari bisa 10 jam Ustaz. Bisa 10 jam Anda belajar bahasa Arab. Artinya bukan belajar di kelas saja Ustaz, tapi lebih kepada praktik bahasa Arab. Itu sekitar 10 jam satu hari Ustaz. Nanti ke laut menggambarkan suasana di Ya, laut dengan bahasa berbicara, Arab gitu ya. ya betul sekali. Ketika kita ke gunung, kita menceritakan hal-hal yang ada di gunung dengan bahasa Arab. Jadi langsung praktik bahasa Arab sambil kita belajar kosakata baru. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Tanpa kaidah ya, cara bicara bahasa Arab tanpa kaidah. Bagaimana kita bisa berbicara bahasa Arab tanpa kaidah? Tanpa memahami kaidah lebih tepatnya. Ya, betul. Dan kabar baiknya, anak kecil orang Arab ketika diajarkan bahasa Arab fusha oleh orang tuanya, dia bisa berbicara bahasa Arab secara sesuai dengan kaidah tanpa dia mempelajari kaidah tersebut. Belajar nahwu, belajar nahwu dan saraf. Dan itu sebenarnya bisa diterapkan bagi orang non Arab. Jadi untuk tahap awal peserta itu yang belajar, penuntut ilmu yang belajar bahasa Arab itu jangan fokus kepada nahwu terlebih dahulu. Ibaratnya balita yang baru lahir gitu ya, dikasih kopi ya. Ya betul sekali. Jadi yang baru belajar bahasa Arab jangan dikasih nahwu dulu. Bayi yang baru lahir jangan dikasih kopi dulu. Nah itulah ibaratnya Ustaz. Jadi seperti itu. Baik, kemudian Ustaz, bagaimana kita bisa berbicara bahasa Arab sesuai dengan kaidah? Kita harus memperhatikan pola kalimat Ustaz. Ini sering Anda sampaikan, berikan contohnya adalah, jadi di setiap jumlah kalimat itu ada pola di situ. Ketika kita memahami pola, kita bisa melahirkan banyak kalimat tanpa kita memahami kaidah, tapi bahasanya betul sesuai dengan kaidah. Contoh ya Ustaz. Dhahabtul yawma ilal masjidi li usalli adh-dhuhra. Ini sebuah kalimat Ustaz, dan di kalimat ini ada pola kalimat. Perhatikan, dhahabtu al-yawma ila al-masjidi li usalli adh-dhuhra. Ini pola ya. Pola. Ketika kita memahami pola ini, kita bisa melahirkan kalimat-kalimat baru tanpa kita memperhatikan kaedahnya. Tapi bisa sesuai. Jadi kita perhatikan, dhahabtu al-yawma ila al-masjidi li usalli adh-dhuhra, bisa kita datangkan dengan kosakata baru mengikuti pola yang sama. Contohnya Ustaz. Safartu al-yawma ila al-qaryati li uqabila al-usrata. Jadi polanya sama tapi kalimatnya berbeda. Jadi ketika kita memahami pola, kita bisa menghasilkan banyak kalimat tanpa kita memahami li usalliya. Kenapa ya? Kalau dalam orang yang sudah belajar kaidah ada li di situ lam ta'lil, jadi masuk. Orang yang tidak paham kaidah bisa ikuti pola saja. Dan dia bisa berbicara dengan sesuai dengan nahwu walaupun dia tidak paham nahwu itu. Demikian saja. Jadi dengan satu pola bisa menghasilkan banyak kalimat. Intinya tadi banyak mendengar terus berbicara gitu. Berbicara. Ibaratnya seorang bayi, dia itu banyak mendengar dari ibunya ya. Orang tuanya. Setelah dia banyak mendengar, kemudian dia bisa berbicara. Betul sekali. Begitu juga dengan bahasa Arab ya. Iya. Kita tidak pernah diajarkan tata bahasa sama orang tua kita dari kecil ya. Yang diajarkan cara tiba-tiba bisa langsung berbicara bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah-daerah kita masing-masing. Iya, berarti bahasa Arab juga seperti itu metodenya. Seperti itu. Masyaallah. Barakallahu fika ya Sa'di, hayakallah. Pertanyaan selanjutnya yaitu belajar percakapan atau kaidah nahwu saraf terlebih dahulu. Gimana ya menurut antum? Iya, banyak yang bertanya ini. Kita belajar percakapan dulu atau kita mempelajari kaidah bahasa Arab terlebih dahulu? Hiwar dulu atau kaidah dulu? Ini banyak sekali yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Maka
ana sampaikan, mungkin para guru sekalian, mungkin ada penonton yang dia juga guru bahasa Arab, Ya. mungkin berbeda pendapat dengan ana, Ustaz, dengan ana pribadi. Tapi di sini ana sampaikan bahwasanya kita harus merenungi kembali bagaimana kita belajar bahasa ketika kita kecil dulu. Bagaimana kita belajar bahasa Indonesia, bahasa daerah kita ketika kita kecil. Apakah ibu kita mengajarkan kita kaidah dulu? Ini kaidahnya, imbuhannya ini ya, awalannya ini, akhirannya ini. Majasnya ini. Jadi apa namanya? Topiknya ini namanya topik, ini namanya tema, ini namanya judul, ini namanya paragraf, ini namanya kata, ini namanya kalimat. Tidak diajarkan kaidah, tapi kita bisa langsung berbicara bahasa Indonesia. Begitu juga dengan belajar bahasa Arab, kita tidak dahulukan kaedahnya, tapi dahulukan percakapan. Bagaimana itu? Kita sering-sering mendengar, kemudian setelah kita mendengar, kita akan terhafal sendiri, terikuti sendiri. Jadi ketika kita sudah mendengar, kemudian kita mulai memahami sedikit demi sedikit, barulah kita mempraktekkan ataupun berbicara bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia langsung. Kalau ketika itu belajar bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab langsung bicara bahasa Arab tanpa kita memahami kaedah-kaedahnya. Mungkin pertama sekali kita juga harus banyak mendengar, ya. Mungkin bahasa Arab itu masih asing di telinga kita. Tapi ketika kita sudah sering mendengar, nanti akan terucap sendiri, ya. Praktek setelah itu, ya. Bahkan Ustaz, kaedah yang sebenarnya ada yang sekarang di zaman sekarang, kaedah nahwu, kaedah saraf, itu dulu di zaman Rasulullah tidak ada. Tidak ada. Di zaman dulu tidak ada. Tapi kenapa orang Arab dulu bisa berbicara bahasa Arab sesuai dengan kaedah? Karena memang mereka sering mendengar, kemudian mengikuti apa yang dia dengar. Demikian Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi rasa minder dengan teman-teman yang lebih jago bahasa Arab? Ya, minder. Betul sekali. Mungkin ada sebuah kelas, ada sebuah kelas, kemudian ada murid baru, peserta baru yang masuk di kelas itu. Sementara dalam kondisi teman-temannya sudah bisa, sementara dia baru belajar di situ, baru masuk kelas itu. Jadi mungkin terasa minder, saya yang paling tidak bisa di kelas ini. Maka bagi orang-orang yang seperti itu ada tipsnya. Anda sering sampaikan juga ini. Kalau teman-teman antum yang sudah bisa memahami bahasa Arab, sudah bisa bicara bahasa Arab, mereka belajar ataupun murojaah bahasa Arab 1 hari 1 jam, maka antum murojaah belajar bahasa Arab 1 hari 3 jam. Porsi harus lebih banyak, ya? Harus lebih banyak. Kenapa? Supaya bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Dan kemudian kita harus ingat kembali kenapa kita belajar bahasa Arab. Apakah kita belajar bahasa Arab untuk dinilai oleh orang lain, atau karena Allah, mengharapkan ridha Allah? Kalau orang yang mengharapkan ridha Allah, walaupun ditertawai di kelas karena nggak bisa, dia tetap belajar, dia tidak minder. Karena tujuannya bukan penilaian orang lain, tapi kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat juga ulama terdahulu seperti Sibawi, Bukhari, beliau bukan orang Arab, tapi beliau tekun belajar bahasa Arab, sehingga menjadi pakar bahasa Arab, pakar nahwu, masya Allah. Barakallahu fika ya Saldi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara belajar bahasa Arab secara otodidak? Itu sebenarnya Ustaz, otodidak itu bisa kita lakukan ketika kita sudah belajar terlebih dahulu dengan guru Ustaz. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi Ustaz, maksudnya belajar bahasa Arab itu bisa. Iya. Kita harus belajar dengan guru terlebih dahulu, kemudian baru kita mengembangkan kemampuan kita pribadi secara otodidak. Jadi salah satu caranya adalah kita membuat sebuah akun Instagram, kemudian kita ikuti orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab yang di luar Indonesia yang paham bahasa Arab. Kita ikuti mereka sehingga mereka mengikuti kita juga. Jadi akunnya itu kita buat khusus. Sehingga ketika kita buat secara langsung, yang nonton itu orang Arab.
yang nonton itu orang Arab, di situ bisa kita belajar dengan mereka dan mempraktikkan bahasa Arab. Praktikkan bahasa Arab. Jadi caranya seperti itu, salah satu caranya Ustaz. Memang sebenarnya kalau otodidak dari awal itu terasa sulit, beda dengan bahasa yang lain. Iya, betul. Jadi kita perlu ada guru, perlu ada guru yang membimbing kita sehingga beliau nanti akan memberikan tips ataupun cara mengembangkan bahasa Arab secara pribadi setelah belajar dengan guru tersebut. Jadi pembahasannya sangat panjang sebenarnya, tapi karena mungkin waktu sangat singkat, kita cukupkan dengan salah satu tips yang sudah Anda sampaikan tadi, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kemudian pertanyaan yang terakhir soal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktik bahasa Arab sementara kita tidak punya lingkungan berbahasa Arab? Itu sama Ustaz. Sama seperti yang tadi ya. Kita yang bahas tadi, bahwasanya tidak ada alasan lagi bagi orang di zaman sekarang tidak mau praktik bahasa Arab karena tidak ada teman. Jadi kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya berbagai macam media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk praktik bahasa Arab. Memang lebih baiknya kita langsung jumpa dengan orang yang bisa bahasa Arab. Tapi kalau memang tidak ada, maka kita gunakan media sosial. Alhamdulillah wa syukurillah, telah terjawab pertanyaan kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Aldi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga beliau, memberikan beliau kesehatan, sehingga beliau bisa terus mengembangkan bahasa Arab demi untuk dimanfaatkan oleh Islam dan orang muslimin. Kita doakan semoga Ustaz Aldi semakin berjaya insyaallah. Dan Ustaz Aldi kabar baiknya juga masih azim Ustaz ya? Masih azim ya? Kapan ini rencanamu zawad Ustaz? Mungkin penonton nggak tahu azim itu apa Ustaz? Azim itu lajang Ustaz ya? Lajang ya. Kapan ini rencana Ustaz? Allahu a'lam Ustaz. Belum jumpa lagi. Tapi antum menginginkan seorang pendamping yang bisa bahasa Arab juga ya? Iya pastinya Ustaz. Karena secara pribadi saya punya cita-cita membangun sebuah keluarga yang berbahasa Arab. Masya Allah. Di rumah keluarga Arab gitu. Suami bisa berbahasa Arab, istri bisa berbahasa Arab, dan nantinya anak-anak juga bisa bahasa Arab. Walaupun masih umur 7 tahun tapi sudah bisa bahasa Arab. Masya Allah. Itu yang bisa jadi sebawah insyaallah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baiklah Ustaz, mungkin antum bisa menyimpulkan pembahasan kita tadi dari pertanyaan awal dan terakhir. Mungkin antum bisa menyimpulkan bagaimana mungkin antum bisa memberikan motivasi kepada pemirsa untuk terus giat dan sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Silakan. Baik. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, bahwasanya keberhasilan kita di dalam mempelajari bahasa Arab itu kembali kepada diri seorang pelajar itu sendiri. Ketika kita memiliki guru yang baik, yang luar biasa, kita mempelajari kitab yang sudah diuji, kita juga sudah menempuh metode pembelajaran bahasa Arab yang luar biasa. Namun ketika kita seorang murid tidak sungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Arab, maka itu akan sia-sia. Bahkan orang yang mondok di pesantren, ketika dia tidak sungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Arab, dia tidak akan bisa juga. Bertahun-tahun kan? Bahkan bertahun-tahun. Kita sayangkan sampai 6 tahun bahkan 10 tahun belajar bahasa Arab di pesantren, tapi tidak bisa berbicara bahasa Arab karena tidak ada kesungguhan dari diri belajar itu sendiri. Maka di sini ana menghimbau kepada para peserta, para pemirsa sekalian, juga kepada para penuntut ilmu dimanapun berada, untuk senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bagian besar dari agama kita, sehingga kita bisa memahami agama Islam ini dengan lebih baik lagi. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Itulah kesimpulan yang Ustaz Aldi paparkan kepada kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya mengutip sedikit perkataan Umar bin Khattab Beliau pernah mengatakan ihrisu ala ta'allumi lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Umar bin Khattab Amirul Mukminin pernah mengatakan tamaklah dalam dari bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bahagian dari agama kalian. Masyaallah. Jadi sebuah aib bagi seorang muslim tidak bisa memahami bahasa Arab bisa berbicara dengan bahasa Arab Masya Allah. Maka dari itu kita memberikan motivasi kepada pemirsa kita yang ada di rumah supaya terus giat belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu lughatul Quran wa lughatul muslimin Masya Allah. Lughatu ahli jannah fil jannah bahasa orang di jannah di surga bahasa Arab Nah, barakallahu fikum hayakumullah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustaz Aldi rahimahullah, hafizahullah. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik insyaallah Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.